nang dalam diri manusia nika bedah empat hal, bedah empat perkara sempak panika bisa punya dua makna, bedah makna zahir, makna batin. Jadi an-nafs makna yang pertama bermakna jiwa. Tetapi saya maksud nang kanto, saya maksud an-nafs nikah nafsu. Makna secara zahir nafsu nikah identik dengan keburukan, identik dengan kecubaan, syahwat, kenikmatan, esena tabu, esena nafsu, esena napa? Alat kelamin, teronang seneng meloloh. Nikah makna yang pertama, makna zahir. Sedangkan makna yang kedua yang kita nikah an-nafs penyemangat. Saya sudah pernah menyampaikan nafsu panikah aslinya di tengah-tengah, tak bagus tak coba. Maka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatid, para sepuh, para tokoh masyarakat saya setajana batan kula hormati, mustami'in, mustami'at, para santri saya setajana batan kula hormati. Alhamdulillah malam makin kita paringi abang kipole, paringi bertatap muka, paringi bisa hadir di tempat kaintoh senajan ojen, tapi alhamdulillah tetap semangat. Semoga apa yang kita lakukan pada malam hari ini paringna tetap bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ngiring atau rakidah ke Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siampun membawa kita, menuntun kita menuju ke jalan seridaya sareng Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para rabu rahimakumullah. Nang dalam diri manusia nika bedah empat hal, bedah empat perkara sempak panika bisa punya dua makna, bedah makna zahir, makna batin. Sempak panika engki panika saya pertama roh jaring maturah napa roh. Senomor dua akal, nomor telok an-nafs atau benafso, si nomor empat iki panikah al-qalbu atau ateh. Jadi pertama roh, nomor dua akal, nomor telok nafas, nomor empat iki panikah ateh. Empat hal nikah bisa andi dua makna, beda makna zahir, beda makna batin. Saya pertama panikah roh. Roh nikah mun makna zahir. Makna zahir roh seanya marroh panikah bisa ekocaki sumber kehidupan. Roh panikah bisa odi cahaya arupa aki cahaya sinar energi candeng makin
energi nika bisa ajelen ka seluruh anggota badan, ka tanang, ka sokoh, ka mata, ka kopeng. Ben roh panikah dalam makna zahir nika harus ditopang roh nika montro dia montro andiah energi sebisa ekerem ka tanang, ka sokoh, ka mata nika harus ditopang dengan makanan. Usaha ngakan, usaha nginum, usaha ajemuh kan ki, usaha vitamin. Mun tak ngakan nika bisa lemes sehingga bisa mate. Nika menurut makna secara zahir roh. Selama ki ngakan secara akal, selama ki ngakan, ki nginum ben fungsi-fungsi tubuh normal nikah manusia secara akal pakun odi. Sebenarnya juga kan mun tak ngakan teluareh, tak nginum teluareh ketur. Roh yang bermakna zahir nikah tidak bisa memberikan energi, tidak bisa mengirim energi ke seluruh anggota badan, sehingga mata tak jelas, kopeng tak jelas ketur karena tak ngakan. Nikah roh menurut makna secara zahir. Roh makna secara batin iki panika latifatun rabbaniyatun. Nika Ibnu Imam Ghazali. Latifatun rabbaniyatun iki panika bisikan rohani. Roh se dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nyabeh se perengaki Allah dek ka manusia nika kocak roh. Bila roh panika saya ditutupkan sareng Allah iki panika mulai dalam kandungan umur 4 bulan. Strategi manusia sareng Allah nika paringi roh. Jadi sobong seoning nika makna secara batin. Cak kasarah makna secara batin panika ajal. Ajal. Bila depak kabaktona mate mate. Ben panika saya maksud tebun Allah nang Al-Qur'an yas'alunaka 'anir ruh kulir ruh min amri rabbi. Tebun Nabi Muhammad manusia banyak tanya tentang roh, jawab bahwa roh jadiah urusan sengkok tebun Allah. Ini kemakna secara batin. Kemudian nomor dua iki panikah akal otabeh otak. Otak nikah makna secara zahir iki panika semacam gumpalan nang dalam cetak nika otaknya mana. Otak nika termasuk anggota badan secara zahir, makna secara zahir tapi menduduki posisi yang vital. Nang otak nikah beda orak syaraf. Dari orak syaraf nikah yang kemudian menjadi kendali saja badan. Mata normal, mun orak si badan otak normal. Pendengaran normal, mun orak si badan otak normal. Jadi kendali badan nikah badan urat syaraf si badan otak. Ben otak nikah secara zahir tidak hanya manusia siandi, hewan juga andi. Kan biasanya orang yang belimbi kemau otak kan beda kan ini. Nikah manusia pada andi otak pada nikah. Nikah makna secara zahir. Tapi makna secara batin otak panikah tempat penyimpanan ilmu pengetahuan. Orang pala apalan nak kana pala apalan kalaban otak kalaban akal. Kemudian untuk membedakan sebagus sepunten nikah akal. Kalaban akal manusia bisa mencari nyari
hal-hal si anyar. Tong kele ki mic nih kah. Mic nih kan jak saking ada mic kula bentar kan usah apa kaje. Satu watt nih. Tapi kalau ben mic berdekabelah tinggal pecek sekarang lah pas bisa kedingman keaman. Ini kan melalui akal. Tinggi. Akal saya challenge. Kemudian nih ke kamera nih kah. Kalau ben kamera nih kah kabel pas berlayar padang. Kula padang makin bini ani kah. Tinggi. Syuting padang ini kan akal. Akal berpikir. Dengan akal manusia nikah bisa bahasa makin bisa menaklukkan dunia. Kalau ben akal sampai akal manusia nikah berpikir sampai menemukan alat transportasi sepeda motor umpama. Lambek kan sepeda motor nikah 4 tak berolinah nih. Berolinah bensin boros suaranya nyaring kan gitu. Akhirnya manusia berpikir dari macaran saya tak nyaring seirit ada temukan manusia dua tak selambat lagi makin 4 tak tak ada oli bensinnya sejak iri terus mikir sampai beda sepeda motor metik tanpa kui rantai sejam santak melambat di kantor kamaceng mungkin bisa sejam semakin cepat setengah jam bisa ditempuh terus berproses. Lambat wanita haji naik kapal tasek numpak kapal tasek 2 bulan bahkan 4 bulan makin sangat jam numpak pesawat terbang depak ini kan ada masih ke kapal dia kan manusia melalui akal terus berpikir sampai menemukan banyak hal. Jadi akal otak makna secara batin ini penikah tempatnya ilmu pengetahuan tempat untuk membedakan mana baik mana buruk tangki. Bernikah hanya dimiliki manusia, hewan tak andi. Mun pas hewan kocengan di akal umpama teh. Edepor kunci lah bengah tak bisa masuk ke lemari kak aku ngalak cukok lagi. Tapi mun di akal demi sebab di mana kunci kan sana kah. Tapi tak di akal tak bisa. Mun manusia di akal. Lah ini ke fungsi yang dimaksud saya maksud bahwa makna otak secara zahir. Nah kemudian saya nomor telok iki panika napa? An-nafas otabah ki an-nafas nika bisa sebelum memasukkan pengertian nikah andi makna lain ada 2 makna nafas nikah bedeh an-nafas bedeh nafso okay. Bedeh an-nafas bedeh nafso mon an-nafas nikah bermakna jiwa iki panika kebalikannya jasad jasad dalam tubuh kita manusia nikah kan berdua beda jasad beda jiwa kan senikah beda jasad beda jiwa jasad nikah kisah padang nikah mata cetak kolek tolang tanang nikah jasad paham gak? Jasad beda jiwa napa jiwa saya tak padang ki eksena sempak nikah akal al-qalbu an-nafas ar-ruh nikah eksena maka beda orang sakit jasad beda orang sakit jiwa mun sakit jasad tubuh sakit tubuh ki obati kayak mata obati obat sakit mata sakit cetak obati obat sakit cetak kenapa obatnya macam-macam lagi ginjal sakit ki obati sakit ginjal nikah sakit tubuh beda orang sakit jiwa nah kan beda istilah sakit jiwa dari rumah sakit jiwa ki orang gila orang gila napa pitena sakit jiwa ben sakit tubuh ben sakit jasad bersioning napa pitena
mun sakit jiwa nikah yang merasakan orang lain, mun sakit tubuh yang merasakan dirinya sendiri. Paham ki? Dari mana maksudnya nikah? Orang gila abang-abang tak rasa saja gila, makanya bekang secara sering lain waro gila mun tak kira kira bekang gini mantan. Demikian juga mun sakit tubuh ki abang saya rasa kula kayak cetak sampai tak rasa kini mantan. Mun sakit jiwa kita mun sakit le orang lain saya rasa ngamuk jangan tibi tak rasa, tapi di mata orang lain oh aro gila mak ngamuk kan sana kan. Jadi an-nafs makna yang pertama mereka bermakna jiwa. Tetapi saya maksud nang kanto, saya maksud an-nafs nikah nafsu. Makna secara zahir nafsu nikah identik dengan keburukan, identik dengan kecubaan, syahwat, kenikmatan, esena tabu, esena nafsu, esena napa alat kelamin teronang seneng meloloh. Ini makna yang pertama, makna zahir. Sedangkan makna yang kedua yang kita nikah an-nafs napa penyemangat. Saya sudah pernah menyampaikan nafsu panikah aslinya di tengah-tengah, tak bagus tak coba. Maka dibunda Allah nang surat Ad-Duha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ongku ontong orang-orang yang mensucikan nafsunya, ben ongku rogi wa qad khaba man dassaha, rogi orang-orang yang mengotori jiwanya, yang mengotori nafsunya. Tetapi nafsu ini penyemangat. Nah pancaan siandi mun bi siandi penyemangat kaku ibadah, maka nafsu ini bisa digunakan kaku semangat ibadah. Nafsu mun ekiacek kecubaan bi siandi, maka akan menjadi penyemangat kaku ngalakoni kecubaan. Jadi nafsu dalam makna batin iki panikah penyemangat. Sebenarnya kisah Allah dekat manusia di tengah-tengah tak bagus tak coba aslinya, tapi oleh pemiliknya terkadang dia digunakan keangkui kecubaan, terkadang digunakan keangkui kebagusan. Nikah saya maksud an-nafsu nang kanto. Mun sikila kasa an-nafs yang bermakna jiwa. Kemudian saya terakhir yang kita nikah al-qalbu atau beateh. Ate nikah nang situng hadis itu buaki itu buna kanjeng Nabi, ala inna fil jasadi mudghatan idza salahatul jasad wa salahatul jasad kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Itu buna kanjeng Nabi nang betena manusia bedah salah satu anggota tubuh. Mun anggota jadi bagus maka bakal bagus sakap pinah, mun anggota salah satu anggota aja coba maka bakal coba sakap pinah badan. Kenapa panikah? Ala wahyal qalbu, itulah hati. Nah, nikah juga beda dua makna. Makna saya pertama iki panikah segumpal darah daging kental bernanah merah tua, Mudah Ibu Imam Ghazali nikah bedah nang ibabana sosok tengah sebelah kiri. Makanya mun asolat nikah sunat ting asan dekep mereng ke kacer. Napa sambil neku ate? Sambil neku ate. Le nikah pada ben otak tidak hanya manusia siandi ateh dalam makna zahir panikah, hewan juga andi ateh. Yang beli ajam di ma'atena, yang beli mbi di ma'atena, yang beli sapeh kan beda atena, bernanah merah tua manusia. Le makna secara zahir nikah beda. Makna secara zahir nikah dengan kanjeng Nabi nikah ialah anggota tubuh
semun anggota tubuh jadi bagus maka sakapina batin bakal bagus. Engki panikah ateh encan reng bencan bahasa Indonesia hati. Jangan bahasa Inggris dermat. Nah, tahun ini gereja Inggris negatif. Dan jangan main-main dengan hati kan senika. Jangan kau permainkan hati. Karena sekali disakiti dia akan sakit selamanya. Kan senika. Tetapi hati dalam makna batin nikah inti daripada manusia. Bisa kau caki hati nurani. Hati nurani. Orang yang bentak derem macam ben. Ya tanya aki. Apa can hati nurani ben kan senika. Lemaka hakikat ateh panikah bagus. Bagus. Seandainya manusia panikah berbuat bertindak alakon apa-apa berdasarkan hati nurani, maka tidak akan ada manusia yang ngalakoni dosa. Tidak akan ada manusia yang ngalakoni maksiat. Karena apa? Karena hati nurani yang berbicara. Orang yang perpat ngalakoni dosa, perpat ngicok umpama, perpat ngicok. Tanang ngicok, ilmu yang pasti ngucap bahwa mencuri itu kelakuan haram. Kena banten. Orang yang perpat arasanan, ilmu artinya dapat tumpak stekertek. Oh ada tak bagus, kelakuan tak bagus. Kena banten. Itulah hati nurani. Lepas ini kasih maksud al-qalbu dalam makna batin. Ben hewan tak andi panika. Hewan tak andi. Hewan hanya punya hati dalam makna zahir. Iki panika dere kental yang warnanya merah tua. Yang setiap hewan pasti andi panika. Nah, hati panika kini ka urusan pangeran Rabbaniyah, hal yang bersifat ketuhanan. Ben panikah dia benar jeung Nabi hakikat manusia atena. Maka ateh panikah harus senantiasa dipupuk, harus senantiasa kalaban hal-hal bagus. Sebab kenapa? Sebab ate panikah ibarat sebuah kerajaan, nikah rajana. Nang beten rajana ka ate. Tanang nikah anggota. Anggota raja, sokoh anggota raja, matah anggota raja, kopeng anggota raja. Mun bi ateh tanang esoro kebere. Bi ateh sokoh esoro ka timur. Karena hati menikah ibarat raja, nikah dalam makna batin. Sehingga ateh apa yang ada dalam hati nurani yang paling dalam, itulah hakikat manusia seutuhnya. Maka hati harus tetap dijaga dengan cara apa? Dengan cara mata aceling bareng si bagus. Sehingga dari mata ekerem ke ateh, kopeng ngidingaki kebagusan, ngidingaki yang baca Quran, ngidingaki ilmu dari kopeng ekerem ke ateh. Sehingga ateh esenah bareng-bareng si bagus. Ketika ateh eseh bareng-bareng si bagus, maka ateh bukan merentah ke anggota badan selain ke akui bagus. Sama dengan juga ketika kopeng yesek bareng cuba, mata yesek bareng cuba ekerem ke ateh. Maka ketika anggota badan ngerem bareng cuba, maka esena ateh cuba. Ketika esena ateh cuba, maka sokoh mata kopeng bi ateh perintah ke bareng secuba. Nah, hadirin para rabu rahimakumullah, kentoh tentang hakikat apa yang ada dalam diri kita, saya percaya kisah Allah Subhanahu wa taala dekat kita. Kita satu anugerah nikmat saya pernah ke Allah dekat manusia kakui panapa karena kakui copaje manusia panika sadar bahwa dirinya panika punya beberapa kelebihan yaitu makhluk selain. Sehingga harapannya
ketika manusia mereka sadar bahwa dirinya punya kelebihan daripada makhluk-makhluk selain, dirinya akan bersyukur. Asyukur ke Allah. Kalau cara apa? Kalau banyak cara. Kalau aku nak aki, panapa saya pergi Allah dek kepada si bagus. Nikmat sehat, anggota badan sehat, akal sehat, hati sehat, roh sehat. Kalau harapan bisa konaki, kalau asyukur ke Allah. Kalau ibadah, kalau ngelakoni amal-amal soleh dan lain sebagainya. Maka semoga dan kula sareng panjenengan nikmat-nikmat saya perayaki sareng Allah semoga bisa gunaki dek kebareng-bareng si bagus. Anggota badan seempak kele, roh, jasad, hati, akal, an-nafas semoga tetap ya Allah taala paringi sehat, paringi normal, berbimbing dek jalan-jalan selesai. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما لا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو مطرودا أو محروما. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وذريتنا وطلابنا وجماعتنا من حولنا والمتخرجين من معهدنا ومن أعاننا من أحسن إلينا ومن له حق علينا من أوصنا واستوصانا بالدعاء. اجعلنا وإياهم من عبادك الصالحين من عبادك العلماء العاملين. اللهم اشرح صدورنا ونوّر قلوبنا ويسر أمورنا وسع أرزاقنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتنا وطول عمرنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم اهدنا بهداك ولا تولنا وليا سواك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك وشكرك أعنا وعلى الإسلام والإيمان كاملا تاما جمعا توفنا وأنت راض عنا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح آخرتنا التي فيها معادنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واختم لنا بكمال الإيمان يا عزيز يا غفار رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا تقبل منا بحرمة الفاتحة. بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.